warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan keimanan, dan semangat untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Seperti pepatah mengatakan, semakin diasah semakin tajam, yang artinya jika kita giat untuk belajar, maka kita akan semakin pandai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aturan berhitung dengan angka penting. Dengan bismillah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Perlu kita ketahui apa itu bilangan penting dengan bilangan eksak. Bilangan penting didapat dari hasil pengukuran. Contohnya, panjang sebuah buku adalah 10,5 cm. Nah, 10,5 cm adalah bilangan penting. Bilangan eksak didapat dari hasil membilang atau menghitung. Contohnya, buku yang ada di sebuah rak berjumlah 5 buah. Nah, 5 di sini adalah bilangan eksak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan berhitung dengan angka-angka penting. Yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pemangkatan dan penarikan akar. Contoh yang pertama, yaitu hitunglah perjumlahan dari 273,219 ditambah 15,5. Sama seperti perjumlahan sebelumnya, yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui pada bilangan 273,219 ini angka taksirannya yaitu 9. Pada 15,5 angka taksirannya itu 5 sebagai angka taksiran. Setelah itu, bilangan-bilangan ini kita jumlahkan seperti biasanya. Nah, di sini komanya harus sejajar dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah kita jumlahkan, didapatlah hasilnya 288,719. Setelah itu, kita bulatkan dan kita jadikan hanya memiliki satu angka taksiran saja. Tentu kalian masih ingat pembulatan dalam fisika pada materi sebelumnya. Setelah kita bulatkan bilangan ini, maka diperolehlah hasilnya yaitu 288,7, yang mana cuma memiliki satu angka taksiran yaitu angka 7. Contoh yang kedua yaitu hitunglah pengurangan dari 3,70 dikurang 0,57. Sama seperti perjumlahan, yaitu kita hitung dengan cara bersusun ke bawah, tapi tetap memerhatikan titik desimalnya. Nah, di sini titik desimalnya sudah sejajar, lalu kita hitung seperti biasanya. Dan didapatlah hasil pengurangannya yaitu 3,13. Setelah itu, bilangan ini kita bulatkan dan kita jadikan hanya memiliki satu angka taksiran saja. Dan diperolehlah hasilnya menjadi 3,1. Yang mana 3,1 ini cuma memiliki satu angka taksiran yaitu angka 1. Contoh berikutnya, hitunglah perkalian dari 3,22 dikali 2,1. Nah, pada perkalian ini kita melihat hasil akhir dari angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang kita kalikan. Nah, langsung saja kita tulis. Pada perkalian, komanya boleh sejajar, boleh juga tidak. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu dari 3,22 ini terdapat 3 angka penting. Pada 2,1 terdapat 2 angka penting. Nah, setelah itu kita kalikan seperti biasanya. Untuk meletakkan koma desimalnya, kita lihat dari jumlah angka setelah koma dari bilangan yang kita kalikan. Nah, dari bilangan yang di atas ada 2 angka setelah koma.
Pada bilangan ini ada satu angka setelah koma. Totalnya ada 3 angka setelah koma. Jadi di sini untuk meletakkan titik desimalnya yaitu 1, 2, 3. 3 angka dari belakang. Didapatlah hasilnya yaitu 6,762. Sebelum itu kita lihat dari perkalian tadi ada 3 angka penting dan 2 angka penting. Kita lihat angka penting yang paling dikit yaitu 2 angka penting. Setelah itu dari hasil perkalian tadi 6,762 kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Sehingga hasil yang diperoleh menjadi 6,8. Nah, di sini mempunyai 2 angka penting. Contohnya yaitu hitunglah perkalian dari 8,95 dikali 25. Nah, di sini kita akan mengalihkan bilangan penting dengan bilangan eksak. Bilangan pentingnya yaitu 8,95. Eksaknya yaitu 25. Oke, langsung saja kita tulis persamaannya. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu pada bilangan 8,95 ini diketahui ada 3 angka penting. Pada 25 itu termasuk bilangan eksak. Langsung saja kita kalikan seperti biasanya bilangan 8,95 dikali dengan 25 ini. Untuk meletakkan koma, kita lihat dari jumlah angka setelah koma. Di sini terdapat 2 angka setelah koma. Sehingga kita letakkan koma 2 angka dari belakang. 1, 2, komanya ada di sini. Sehingga didapatlah hasilnya yaitu 223,75. Jadi pada perkalian bilangan penting dengan bilangan eksak, ini memiliki angka penting dari bilangan penting yang ada. Di sini cuma terdapat 3 angka penting. Oleh karena itu, dari hasil perkalian tadi, kita bulatkan menjadi 3 angka penting saja. Sehingga didapatlah hasilnya yaitu 224. Nah, di sini terdapat 3 angka penting. Contoh berikutnya yaitu pembagian pada 2,25 dibagi 1,3. Oke, langsung saja kita tuliskan 2,25 dibagi 1,3. Perlu kita ketahui 2,25 terdapat 3 angka penting. 1,3 terdapat 2 angka penting. Nah, ini kita bagikan 2,25 dibagi 1,3 didapatlah hasil 1,730. Sama seperti perkalian, untuk hasilnya kita lihat dari angka penting yang paling sedikit. Dari 3 dan 2 yang paling sedikit yaitu 2. Oleh karena itu, untuk hasilnya ini kita bulatkan dan kita jadikan 2 angka penting saja. Sehingga hasil yang diperoleh menjadi 1,7. Contohnya yaitu, berapakah hasil pemangkatan dari 2,5 dipangkatkan 3? Oke, kita tulis dulu. Nah, perlu kita ketahui 2,5 ini terdapat 2 angka penting. Nah, untuk hasilnya kita hitung 2,5 pangkat 3 sama dengan 15,625. Lalu, hasil dari pemangkatan tadi kita bulatkan menjadi 2 angka penting karena di sini terdapat 2 angka penting pada bilangannya. Sehingga didapatkan hasilnya menjadi 16 yang memiliki 2 angka penting. Contoh selanjutnya yaitu 1,25 dipangkatkan 2. Kita ketahui bahwa 1,25 terdapat 3 angka penting.
Nah, untuk hasilnya didapatlah 1,25 pangkat 2 yaitu 1,5625. Hasilnya ini kita bulatkan menjadi 3 angka penting. Setelah kita bulatkan, didapatlah hasilnya menjadi 1,56, yang mana memiliki 3 angka penting. Nah, berapakah hasil dari akar 625? Caranya kita akarkan seperti biasanya. Akar 625 sama dengan 25. Sebelumnya kita ketahui bahwa 625 ini memiliki 3 angka penting. Sehingga hasilnya pun juga harus memiliki 3 angka penting. Nah, 25 kita jadikan 3 angka penting dengan menambah koma 0. Sehingga menjadi 3 angka penting. Jadi akar dari 625 sama dengan 25,0. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.